Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari kita awali hari ini dengan firman dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa sekalian. Saya mau berbicara mengenai total members involvement. Semua anggota jemaat harus terlibat di dalam pelayanan. Apa yang dimaksud dengan total members involvement? Keterlibatan semua anggota jemaat. Dikatakan keterlibatan anggota secara total adalah dorongan penginjilan gereja dunia dengan skala penuh yang melibatkan setiap anggota, setiap gereja, setiap entitas administratif, setiap jenis pelayanan penjangkauan publik, penjangkauan pribadi, dan kelembagaan. Anggota harus sibuk melayani. Anggota jemaat setiap pribadi harus dilibatkan melayani untuk mengurangi perselisihan, kritikan, komentar yang tidak sehat. Diceritakan ada 2 ekor kerbau yang sering berkelahi. Pemilik kerbau akhirnya membuat sibuk kedua kerbau tersebut dengan menarik bajak. Sekalipun mereka berdekatan dan tidak pernah berkelahi lagi. Kenapa? Karena sibuk. Sibuk berkelahi, urus masalah ini dan itu. Seharusnya sibuk melayani, sibuk penginjilan. Satu kali keluarga Smith sedang bertengkar di airport sampai lupa check-in. Akhirnya ketinggalan pesawat. Kalau kita sibuk bertengkar, sibuk melihat kekurangan orang yang lain, maka akan banyak masalah di gereja. Dalam situasi perang semua disiagakan, siaga satu. Dalam mengelola pertanian pun harus semua diupayakan dengan baik untuk keberhasilan panen. Lahan harus disiapkan, bibit disediakan bibit yang terbaik, pupuk juga harus dilengkapi untuk membuat tanaman tersebut menghasilkan hasil yang maksimal. Kita ini tidak seperti bermain sepak bola. Permainan sepak bola hanya dimainkan beberapa orang saja. 22 orang pemain, mungkin cadangan ada 12 orang dari kedua tim, ada pelatih, ada juga ofisial yang lain, ada juga wasit, linesman dan lain sebagainya. Tidak lebih daripada 40 orang dalam satu pertandingan. Tapi penontonnya begitu banyak, baik menonton secara langsung ataupun melalui mass media, melalui televisi, internet dan lain sebagainya. Banyak orang berkomentar dan tidak heran Bapak Ibu sekalian, banyak juga para penonton yang berkelahi satu dengan lain. Namun bila mana permainan sepak bola banyak dilakukan, maka akan banyak gol yang dihasilkan, akan banyak orang yang bersuka cita, akan banyak orang yang lebih sehat oleh karena mereka bermain sepak bola, berolahraga, bukan hanya duduk berkomentar dan saling menyalahkan. Apa yang bisa saya lakukan? Dikatakan dalam 2 Petrus 3:12, setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua. Setiap orang, tidak terkecuali. Kita tidak punya waktu untuk kalah dalam persaingan memenangkan jiwa. Oleh karena setiap momen adalah emas dan semuanya itu terlalu berharga untuk digunakan hanya untuk melayani diri sendiri. Seharusnya kita melayani Tuhan, tapi banyak anggota jemaat kita hanya melayani diri sendiri. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita perlu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Baik reaching with God atau reach out with God. Melayani ke dalam jemaat sesama anggota jemaat ataupun menjangkau atau melayani jiwa-jiwa yang di luar sana bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semua anggota jemaat
kita harus libatkan dalam bidang pelayanan di mana passion mereka atau di mana keinginan mereka, kerinduan dan bakat mereka. Ada banyak departemen di dalam jemaat kita. Semua jemaat boleh memilih mereka aktifkah di Adventist Mission, mereka aktifkah di membuat cerita klinik di Departemen Kesehatan, Health Expo, New Start dan lain sebagainya, atau mereka terlibat langsung di KPA dan juga UKSS dan bersaksi yang disebut dengan personal evangelism. Anggota jemaat harus dilibatkan, apakah mereka di SID, di program pendidikan dan lain sebagainya. Ada juga menjadi relawan di Pelemas, ADRA, ARC, Adventist Reaksi Cepat. Demikian juga anggota jemaat boleh memfasilitasi pelayanan di tempat tinggal mereka dengan menyediakan tempat untuk KPA. Ada program Children Ministry, Youth Program, program orang muda, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan Nyonya White mengatakan dalam 9 Testimonies halaman 116, pekerjaan di bumi ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari anggota gereja kita bersatu untuk pekerjaan itu dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan juga pejabat gereja. Tidak ada waktu yang hilang. Keselamatan orang berdosa membutuhkan usaha pribadi yang sungguh-sungguh, usaha yang serius dari seluruh anggota jemaat. Kita harus menyampaikan kepada mereka firman kehidupan, bukan menunggu mereka datang kepada kita. Oh, seandainya, kata Nyonya White, saya dapat mengucapkan kata-kata kepada pria dan wanita yang akan membangkitkan mereka untuk bertindak dengan rajin. Momen yang sekarang kepada kita hanya sedikit. Kemudian hamba Tuhan melanjutkan, kita berdiri di perbatasan dunia yang kekal. Kita tidak punya waktu untuk kalah. Setiap saat adalah emas. Semuanya terlalu berharga untuk digunakan hanya untuk melayani diri sendiri. Siapa yang akan melihat Allah dengan sungguh-sungguh dan darinya memperoleh kekuatan dan kasih karunia untuk menjadi pekerja-pekerjanya yang setia di ladang misioneris? Tuhan menantikan saudara, Tuhan menantikan saya untuk terlibat langsung dalam total members involvement, keterlibatan seluruh anggota jemaat. Kemudian hamba Tuhan dalam 9 Testimoni 117 dikatakan, di setiap gereja ada bakat dengan usaha yang tepat dapat dikembangkan menjadi bantuan yang besar dalam pekerjaan ini. Apa yang dibutuhkan sekarang untuk membangun pembangunan gereja-gereja kita, perlu kecermatan para pekerja yang bijak untuk membedakan dan mengembangkan bakat dalam gereja. Bakat yang dapat dididik untuk digunakan oleh guru, yang dapat digunakan oleh Tuhan. Bakat kita, bakat saudara, serahkan sama Tuhan untuk digunakan oleh Tuhan. Harus ada rencana terorganisir dengan baik untuk mempekerjakan pekerja untuk pergi ke semua gereja kita, besar atau kecil, untuk mengajar anggota bagaimana bekerja melayani jemaat dan juga orang yang tidak percaya. Ini adalah pelatihan, pendidikan dibutuhkan. Jadi saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus terlibat dalam pelayanan ini. Baik kita yang sudah melayani, kita perlu mendidik orang yang belum terlibat agar mereka tahu apa yang mereka akan lakukan. Semua khotbah di dunia ini tidak akan membuat manusia sangat peduli akan jiwa-jiwa yang binasa di sekitar mereka. Tidak akan ada membangkitkan semangat pengorbanan diri daripada pria dan wanita selain mengirim mereka ke ladang baru untuk bekerja bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Siapkan pekerja untuk pergi ke jalan raya dan tapal batas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita sudah terlibat, ketika kita sudah berjalan untuk melayani Tuhan,
maka kita akan mendapat tuntunan dari Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan dan Roh Tuhan yang akan menolong kita. Kita membutuhkan pembibitan yang baik dan bijak yang akan memindahkan pohon ke lokasi yang berbeda dan memberi mereka keuntungan sehingga mereka dapat tumbuh. Adalah tugas positif untuk Tuhan untuk pergi ke daerah-daerah di luar. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak ladang-ladang yang membutuhkan akan tenaga-tenaga pelayan-pelayan Tuhan yang akan membantu mereka, menolong mereka untuk mendapatkan pekabaran dari firman Tuhan. Demikian juga pelatihan bagi mereka untuk melayani orang yang ada di sekitar mereka. Biarkan kekuatan bekerja untuk membersihkan lahan baru, untuk membangun pusat pengaruh. Dimanapun ada celah, kita harus berusaha untuk melayaninya. Kumpulkan semua pekerja, semua misionaris, semua yang tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Dan biarkan membawa prinsip-prinsip reformasi, kesehatan, semangat, hidup baru, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain untuk Tuhan. Hamba Tuhan, Ellen G. White menuliskan di dalam bukunya Pelayan Injil halaman 26. Ini mengenai total members involvement. Diceritakan Bapak Ibu sekalian, di sebuah kota di New England, sebuah sumur sedang digali. Banyak pekerja yang sedang mengerjakan pembersihan akan sumur tersebut. Ketika pekerjaan hampir selesai, satu orang masih tertinggal di bawah, sementara yang lain sudah naik. Tiba-tiba ada tanah longsor di pinggir daripada sumur yang sementara dibersihkan tersebut dan digali tersebut. Lalu kemudian tanda bahaya disampaikan. Dan para ahli, apakah mereka sebagai ahli teknik, petani, pedagang, ahli hukum, dengan menahan napas cepat-cepat memberikan pertolongan. Yang lain berteriak, ambil tali, cari tangga, cari skop, ambil cangkul. Lalu semua mereka membawa alat-alat itu untuk menolong orang yang sedang tertanam di dalam lumpur di bawah sumur tersebut. Mereka katakan, selamatkan dia, ya selamatkan dia, seru mereka. Semua sibuk bekerja. Orang-orang bekerja dengan sekuat tenaga sampai keringat mengucur di atas dahi dan tangan mereka gemetar karena kehabisan tenaga. Mereka berupaya sekuat tenaga apa yang mereka bisa lakukan. Sampai sedemikian jauh, sebuah pipa diturunkan ke bawah, menerobos lumpur yang sedang menutupi teman mereka yang di bawah sana. Akhirnya saudaraku, pipa itu sampai kepada orang tersebut dan mereka bertanya, masih hidupkah engkau? Jawaban orang yang sedang hampir mati tersebut dengan tertahan, masih hidup, tetapi cepatlah, sangat mengerikan di sini, tolong saya. Akhirnya mereka bertambah semangat dengan sorak kesukaan mereka memperbaharui usaha mereka. Dan akhirnya ia ditemukan, diangkat dan diselamatkan. Apa yang terjadi? Ada sorak-sorai kesukaan menggema di tempat itu. Dan sepertinya sorakan mereka, sukacita mereka menembusi langit. Ia selamat, seru orang-orang di setiap jalan di kota itu. Luar biasa saudaraku sukacita mereka untuk menyelamatkan satu jiwa sahabat mereka yang tertimbun longsor di sumur yang mereka sedang bersihkan dan perbaiki tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita semua terlibat. Seperti orang yang sedang menggali dan membersihkan kubur tersebut. Mereka berupaya menyelamatkan satu jiwa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, betapa banyak jiwa-jiwa yang hampir mati, hampir binasa yang ada di sekitar kita. Dan bila mana kita menyatukan usaha kita,
menyatukan doa kita, menyatukan segala upaya yang bisa kita lakukan di gereja dalam program Total Members Involvement, keterlibatan semua anggota jemaat. Maka di setiap jemaat akan banyak dibawa jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Yang tadinya mereka tidak berpengharapan, menjadi berpengharapan. Yang tadinya mereka tidak menerima keselamatan, mereka menerima keselamatan. Oleh karena semua anggota jemaat dilibatkan. Total Members Involvement, keterlibatan semua anggota jemaat adalah berkat bagi setiap jemaat. Jemaat itu akan bersatu, akan terhindar dari perselisihan, terhindar dari perpecahan, oleh karena mereka sibuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani ke dalam bersama dengan Kristus, melayani menjangkau yang di luar bersama dengan Kristus, dan mereka akan bersuka cita semua tanpa terkecuali, oleh karena mereka sudah menunaikan tugas yang mulia, pelayanan yang disampaikan, diberikan Tuhan kepada mereka. Seperti orang-orang tadi, mereka bersorak, mereka bersuka cita, mereka berbahagia oleh karena berhasil menyelamatkan teman mereka yang hampir mati. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat, Tuhan memberkati kita terlibat dalam pelayanan yang mulia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, akan ada apa? Sukacita. Marilah kita melayani Tuhan, mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali dengan melibatkan diri untuk pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Inilah doa dan harapan kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami umat-umat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Engkau percayakan pelayanan yang mulia bagi kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini menjadi berkat bagi kami, menolong kami untuk terlibat secara langsung dalam pelayanan ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan, kami boleh bersuka cita oleh karena kami sudah menunaikan tugas kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.